Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya, para entusias akustik. Semoga semua dalam keadaan sehat di situasi saat ini. Senang sekali bisa berbagi, pastinya dari bidang studi yang emang saya tekuni, yang sebenarnya baru-baru ini aja sih. Cuman memang seperti yang tadi udah dijelaskan dengan Kak Sam, banyak berkecimpung setelah balik ke Indonesia ini tentang akustik khususnya ruangan kecil. Jadi judul webinar hari ini kita akan membahas mengatasi masalah akustik pada ruangan kecil ya. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan sedikit dulu ya. Mungkin banyak yang dari sini belum kenal dengan saya karena memang saya belum terkenal. Dan iya karena baru balik ke Indonesia baru-baru ini. Jadi sedikit profil, mungkin saya menjalani studi pada tahun 2015 di University of Salford yang berlokasi di Manchester di Inggris di jurusan Acoustical and Audio Engineering. Ya, jadi uniknya mungkin kalau di sini akustik itu masih dalam bagian teknik fisika. Cuman di Inggris itu sendiri ada satu dari dua university yang menyediakan bidang studi akustik secara langsung S1 ya kasarnya. Kemudian jadi selama saya studi di Inggris sempat mendapatkan kesempatan untuk bisa kerja di beberapa perusahaan. Yang pertama itu di Ion Acoustics, ini independent acoustic consultant juga yang lebih banyak menggarap proyek tentang akustik lingkungan. Di situ sebagai junior, jadi cuma setahun. Setelah melakukan magang itu balik ke kuliah. Habis itu setelah saya lulus, saya mendapat kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan acoustic consultant di London yang bernama Sandy Brown. Yang di sini saya mulai banyak terekspos terhadap akustik bangunan. Jadi kayak contohnya kantor-kantor dan juga mungkin residential juga, ada beberapa high-end office. Ya, kemudian di tahun 2020 karena pandemi COVID, memutuskan untuk balik tanah air dan mulai start tahun lalu itu bekerja sama dengan Kak Sam di Sinergi Akustik sampai saat ini juga. Jadi uniknya mungkin setelah saya pulang banyak beradaptasi dan mengetahui banyak klien di sini yang rata-rata condong mengarah ke home audio atau juga recording studio ya. Yang sedikit berbeda dengan pengalaman yang saya punya dari di Inggris. Cuman menarik sih karena jadi bisa bahas dan juga ngulik ini hari ini. Oke, baik. Jadi langsung ke inti dari webinar ini ya, Jo, mengatasi sorry ya, masalah. ada yang request minta suara agak besar, mungkin apa mikrofonnya kurang dekat kali ya? Oh, cek cek. Thank- Sekarang mendingan. Nggak terlalu beda sih, agak keras aja Saya kali coba request. kerasin dulu ya. Ya. Cek cek. Oke. Oke, oke, Kalau sekarang, yes. Mesti pakai kondenser kali ya, mic-nya ya. ya aku pakai dynamic mic. Oke, aku lanjut ya. Jadi kalau akustik di ruangan kecil, yang pertama mesti klasifikasi atau kalau kita runutkan dari tipe masalahnya itu pasti di tipe ruangan. Ruangan kecil tuh apa sih? Mungkin kalau secara subjektif ya ruangan kecil nggak ada kasar ya, mungkin kayak ruangan saya ini sekarang terbilang kecil atau mungkin di kamar mandi juga kecil. Tapi secara objektif mungkin ada acuannya di sini, yang dimana small room itu adalah ruangan yang memiliki Schroeder frekuensi di atas 100 Hz. Jadi mungkin ada sedikit teknis apa itu nanti saya jelaskan Schroeder frekuensi. By the way, kalau misalkan dirasa ada pertanyaan atau terlalu teknis, nanti bisa langsung ditanya aja di kolom chat. Saya coba usahakan nanti jawab di akhir materi ya.
Oke, jadi lanjut ya. Schroeder frekuensi ini adalah di satu titik, di satu titik frekuensi yang membedakan antara perilaku gelombang, di mana itu ada gelombang wave acoustics, biasanya ini untuk frekuensi rendah, dan juga gelombang geometric acoustics, yang biasanya ini perilaku terhadap mid ataupun high frekuensi. Jadi kenapa titik ini penting? Kalau berdasarkan bisa dilihat di tabel sebelah kanan, ini ada formulanya juga. Di titik frekuensi ini, di mana sebuah frekuensi itu berperilaku sebagai antara low frekuensi dan juga high frekuensi. Dan biasanya ini bisa juga ditentukan dari reverb time dan juga volume dari ruangan. Jadi bisa kita hitung secara matematis yang kita berusaha menjadi objektif. Sebagai contoh mungkin udah ada yang pernah lihat hari ini ya, namanya J-Expo seperti yang terlihat. Kalau misalkan kita hitung Schroeder frekuensinya ini, dia berada di 13,6 Hz. Tentu ini ruangan yang sangat besar ya. Jadi dampaknya itu kalau misalkan frekuensinya ini serendah ini, saya rasa aplikatif terhadap perilaku low frekuensinya tidak serumit untuk nanti di ruangan kecil. Seperti contohnya di ruangan ini, di studio atmosfer yang akan kita analisa nanti. Jadi kalau misalkan kita cari tahu Schroeder frekuensinya ini berada di titik 126 Hz. Nah ini menjadi penting karena di bawah frekuensi Schroeder ini, perilaku dari low frekuensi ini akan sedikit rumit, yang dimana kita harus menganalisa beberapa interaksi seperti room modes dan juga SBIR yang biasanya akan berdampak ke frekuensi respon di dalam ini. Ya, jadi setelah kita mengklasifikasi nih, kalau misalkan ruangannya sudah disebut dengan small room, selanjutnya itu identifikasi masalahnya. Pasti ya kalau kita mau mengatasi masalah, kita harus kenal dulu dengan masalahnya apa. Dan yang mungkin nggak banyak orang terlalu fokus ini sebenarnya cukup penting, yaitu motif. Kita harus menentukan target di awal. Maksudnya dalam mengatasi masalah di ruangan akustik ruangan kecil ini tidak ada batasannya. Jadi selalu kalau misalkan ada yang bilang ke saya, mungkin kalau misalkan seperti ini lebih bagus yang mana ya, contohnya kayak geometrinya seperti jawabannya seringkali tergantung. Karena balik lagi semua desain yang di room akustik terutama di ruang kecil ini bisa terbilang kompleks dan bersangkutan dengan yang lainnya. Jadi antara geometri dan juga misalkan butuh penyerapan di frekuensi berapa. Makanya saya selalu nanya balik atau saya membagi lagi menjadi yang dinamakan ray region dan juga wave region yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi kalau bisa kita lihat tadi dari Schroeder frekuensi di ray region ini berarti yang lebih ke mid to high frekuensi ya. Condong impact-nya itu lebih ke arah early reflection atau lompatan yang biasanya kita kalau misalkan di ruangan yang untuk critical listening itu kita berusaha mendengarkan direct sound, jadi menghindari pantulan dari sisi lainnya. Kalau misalkan untuk wave region ini lebih mengarah ke frekuensi rendah untuk base frequency yang dimana akan bersangkutan dengan masalah rumus dan juga SBIR. Jadi setelah motif kita harus menentukan problem yang bersangkutan dengan frekuensinya. Jadi semua treatment ataupun arah untuk mengatasi masalah di ruangan kecil tuh harus nurut dengan frekuensi yang mau mana kita targetkan. Makanya jadi seru karena sebenarnya kalau misalkan kita cuma menyelesaikan setengah dari masalah tersebut, misalnya di region, kadang kita lupa bahwa low frekuensinya mungkin akan tetap menjadi masalah. Oke, untuk membahas untuk region nih, yang dimana biasanya masalahnya itu ada di early reflection. Pertama kita harus mengerti
loudspeaker itu biasanya mengeluarkan atau mereproduksi suara mid to high frequency ini, perilakunya ini namanya unidirectional. Jadi dia lebih lurus, bisa kita prediksikan seperti layaknya cahaya. Nanti mungkin perbandingannya dengan low frequency ya. Untuk mengatasi early reflection ini sebenarnya cukup mudah. Kita kayak harus tahu penempatan untuk penyerapan tuh sebenarnya di titik-titik yang memang bisa kita cek atau kita bisa dengar juga. Contoh treatmentnya bisa sebagai padded wall yang bisa kita tempel di kiri kanan, atas, hingga belakang. Mungkin ada juga yang sering bertanya kepada saya, busa telur atau piramid yang sering kita temukan ya di berbagai macam recording studio. Menurut saya pribadi, saya kurang suka ya, secara desain juga sangat mengganggu gitu. Dan untuk efektivitasnya sendiri juga sebenarnya kurang efektif untuk musik. Karena perlu kita ingat kalau musik itu kan range frekuensi bentangannya lebih lebar, bisa jadi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sementara kalau busa telur ini lebih efektif untuk speech atau suara ucap. Dia menyerap masih cukup efektif. Jadi impact-nya ini kalau kita nge-treatment early reflection ini pastinya akan mendapatkan kejelasan atau lebih dapat direct sound dari speaker kita, terutama kalau lagi mixing ya atau mastering. Ya, contoh seperti gambar di kanan ini beberapa indikatif ya. Jadi kalau misalkan kita bisa, region ini kan seperti cahaya, jadi dia langsung berbentur terbalik dan juga kita bisa hitung angle-nya. Jadi kalau misalkan kita mau absorb atau misalkan kalau kita mau pantulkan suaranya ke belakang, atau bisa juga yang ketiga itu kita sebar, yang bisa kita pakai diffuser. Jadi responsnya itu bisa terlihat juga. Yang kita mau hindari ini sebenarnya reflection, terutama di area sweet spot. Karena kalau misalkan kita mau menganalisa contohnya mixing, itu biasanya kita harus mendengarkan suara yang benar-benar direproduksi dari aslinya, direct sound. Jadi kita menghindari refleksi berlebih di ruangan tersebut. Ini juga contoh penempatan indikatif. Jadi kalau untuk sebagai gampangnya, biasanya di sisi kiri dan sisi kanan. Dan juga kebanyakan orang lupa tuh ternyata di ceiling biasanya pantulannya juga bermasalah gitu untuk sisi listening sweet spot-nya. Untuk bagian belakang antara kita bisa sebar atau juga bisa kita absorb tergantung kebutuhan dan juga filosofi desain ya. Nanti mungkin saya akan nggak bahas detail di sini. Cuma sebenarnya dari desain studio pun ada banyak macam. Jadi antara memang harus fully dead yang semuanya penyerapan atau pengen ada sedikit karakter lively-nya. Jadi mudah sekali untuk treatment play region ini dan bisa bikin sendiri DIY ataupun beli jadi semacam padded wall, mungkin lebih praktis ya. Tinggal menentukan positioning aja yang tepat dan lebih efektif di mana. Oke, selanjutnya ini membahas tentang wave region. Jadi kalau setengah dari cerita itu mungkin di region itu orang-orang mungkin akan merasakan dampaknya langsung ya. Tapi yang orang lupa sebenarnya untuk frekuensi rendah, karena perilaku dari frekuensi rendah itu berbeda dengan frekuensi tinggi. Dia lebih menyebar ke segala arah. Dan yang menjadi implikasinya ini berarti membutuhkan treatment yang cukup sedikit lebih kompleks. Karena sebenarnya kalau misalkan kita pakai padded wall pun juga bisa, cuman akan makan banyak tempat yang butuh untuk treatment low frekuensi ini. Jadi dari segi perilaku low frekuensi ini dia menyebar di segala arah, omnidirectional. Oke, selanjutnya ke rumus ya yang menjadi masalah di low frekuensi yang mungkin banyak sekali orang yang membicarakan ini, cuman mungkin belum nangkep atau banyak salah kaprah sebenarnya harus treatmentnya seperti apa. Jadi mungkin aku akan sedikit menjelaskan rumus ini akan menyebabkan frekuensi respon seperti gambar yang di kanan ini. Jadi banyak ada yang naik, ada yang turun, dan perbedaannya sangat
sangat signifikan. Jadi akan bisa terdengar secara langsung. Jadi di berbagai posisi itu ada misalkan di frekuensi rendah, ada yang kok terdengarnya di sini tinggi banget, cuman di posisi belakang kok langsung hilang gitu lah contohnya. Nah, implikasinya ini rumus terjadi karena dimensi ruangan. Dan pastinya ini adalah efek yang natural ada untuk ruangan kecil. Jadi yang sering orang-orang tanyakan ini cara mengatasinya gimana, dan saya jujur harus mengatakan nggak ada one solution that fits all the answer gitu. Jadi emang benar-benar harus menganalisa dari ruangan ke ruangan, dan biasanya treatmentnya itu akan berbeda ya dari setiap ruangan. Dan juga ini berpengaruh terhadap tipe speaker yang dipakai dan untuk posisi listeningnya, karena ini satu kesatuan. Jadi kita beberapa tipe speaker mungkin ada yang mampu sampai 20 Hz, jadi kita harus mampu mengakali sampai treatment 20 Hz mungkin. Dan kalau untuk ruangan kecil mungkin bakal pakai speaker monitor yang mungkin 50 Hz ke bawah. Jadi mungkin cakupannya berbeda. Jadi rumus ini sebenarnya bisa kita hitung secara matematis ya. Ada teori untuk menghitung rumus, cuman jangan khawatir karena sekarang banyak sekali kalkulator yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk menganalisa ruangan, sehingga kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk kayak pusing terhadap formulanya. Jadi utamanya ada 3 tipe rumus. Yang pertama itu axial mode, yang kedua itu ada tangential mode, juga ada oblique. Secara garis besar, axial mode nih biasanya pantulan terhadap 2 bidang ya. Jadi bisa depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Kalau misalkan tangential mode itu terbentuk atas 3 bidang. Jadi misalkan 2 bidang, atas ke bawah, itu biasanya muncul di pojokan-pojokan. Jadi biasanya kalau untuk frekuensi bass, misalnya ada orang suruh, oh ini pasang bass trap di corner, itu biasanya tujuannya untuk nge-trap tangential mode. Sementara kalau untuk yang ketiga ini oblique mode, itu biasanya muncul di sudut-sudut ruangan. Nah ini biasanya cenderung lebih di atas dari tangential mode dan juga axial mode secara frekuensi. Jadi kalau misalkan axial mode nih 50 Hz, tangentialnya mungkin 100 Hz dan juga seterusnya. Dan ini bisa diprediksi ya, dihitung, cuman limitasinya adalah perhitungan ini hanya applicable terhadap ruangan yang punya geometri rectangle. Karena mungkin formula ini lebih nurut ya terhadap ruangan yang geometrinya yang cuboid atau seperti kubus. Dan juga harus ada asumsi bahwa semua bidang ini mempunyai karakter yang rigid atau kayak mungkin contohnya seperti batu bata. Jadi baru formula ini bisa nurut. Jadi implikasinya ya mungkin kalau sedikit mode shape dari aksial ini, misalkan ada yang namanya first axial mode dan juga seterusnya ya. Jadi biasanya first axial mode ini kita sebutnya fundamental mode. Kalau misalkan dari ruangan yang panjangnya 5 meter, itu terhitung fundamental mode-nya 34 Hz. Kemudian second axial mode-nya itu di 68 Hz. Mungkin nanti kalian bisa ngecek untuk kalkulatornya apakah sudah sesuai. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kita berada di tengah-tengah ruangan dari ruangan yang panjangnya 5 meter tersebut, kita cenderung tidak bisa mendengarkan suara di 34 Hz tersebut. Jadi kesannya kayak hilang gitu. Sebenarnya kalau kita misalkan bergeser ke depan atau ke belakang ruangan, 34 Hz-nya ini akan terdengar sangat signifikan. Jadi akan sedikit bermasalah kalau misalkan kita mixing frekuensi rendah. Kemudian aku untuk second axial mode ini juga sedikit berbeda. Jadi ada beberapa titik akan melahirkan 2 titik yang dimana kita tidak bisa mendengarkan frekuensi tersebut. Maka setelah
kita udah tahu ada rumus ini, kita perlu melakukan analisa. Dan salah satunya ini ada yang bisa dari Amrock, dan juga yang kedua ini namanya adalah Room Wizard. Ini dua-duanya free, jadi saya sarankan kalau bisa bermain di dua software ini untuk kayak cari tahu frekuensi responsnya, dan juga kita bisa eksperimen kalau misalnya kita taruh treatment di dinding belakang, dinding kanan ataupun sebagainya. Jadi kita bisa tahu secara teori nanti frekuensi responnya akan seperti apa. Cuman ini pun sebenarnya harus dibantu dengan pengukuran aslinya ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan di belakang betapa pentingnya ngukur, karena kita tidak boleh 100% percaya kepada perhitungan. Walaupun ya mungkin akan menjadi bantuan juga sebagai acuan kita untuk menganalisa treatment nantinya. Dari rumus itu sendiri biasanya berdampak kepada geometri, dan geometri biasanya mempunyai rasio ruangan, misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Dari beberapa riset membuktikan ada beberapa yang disebutnya rasio ruangan yang bagus nih. Jadi kalau misalkan kita memiliki kebebasan dalam menentukan geometri, maka disarankan untuk mengikuti rasio-rasio berikut. Ada yang dari Bolt, ada yang dari Loudon, ada yang juga yang optimized Trevor Cox. Ini adalah salah satu ilmuwan yang memang cukup aktif di dunia perakustikan. Kebetulan satu kampus waktu itu sama saya. Dan juga ada juga yang disebutnya universal worst ratio atau rasio terburuk yang harus kalian hindari, yaitu 1:1:1. Ini bisa disebut perfect cuboid. Kenapa? Karena di ruangan ini akan memiliki pantulan sempurna, jadi di satu frekuensi udah benar-benar akan sangat bermasalah. Jadi kalau bisa kita hindarin untuk ruangan yang kotak. Dan maaf nih karena di sini banyak yang kita nggak memiliki kebebasan untuk menentukan geometri, jadi kadang udah given aja. Contohnya seperti gambar di kanan ini, dampak kalau misalkan kita menentukan rasio ruangan. Jadi kalau misalkan ada yang sangat berganti-ganti ya, ada yang turun naik, kalau misalkan kita pakai rasio ini akan mendapatkan perubahan yang sedikit kurang bisa di-adjust lah, seperti itu. Tujuannya itu pasti ke pendistribusian mode atau room modes itu tadi, supaya kita treatmentnya juga tidak perlu terlalu kompleks ya, karena banyak lagi, sekali lagi semua treatment di ruangan kecil nih harus terkoordinasi, jadi nggak bisa di satu, kadang-kadang kita merubah satu treatment itu akan mempengaruhi untuk treatment lainnya, sebagai gambaran seperti itu. Dan juga saya berpikir bahwa ada kemiripan dengan yang dinamakan domino effect, di mana kalau misalkan axial mode itu tadi biasanya terlahir karena first axial mode, dan juga tangential mode itu terlahir karena axial mode. Jadi intinya sebisa mungkin kita treat the fundamental mode, which is axial mode dari ruangan. Karena biasanya kalau kita udah treat si axial mode, harapannya adalah tidak ada masalah-masalah yang berkelanjutan. Contohnya kayak tangential mode yang di sudut-sudut ruangan. Dan menurut saya ini adalah cara yang paling efektif, karena jatuhnya kita udah mengalahkan musuh terbesar kita dalam ruangan, dan harapannya kita bisa mendapatkan frekuensi respon yang bisa kita lebih wajar kita akui. Dan mungkin untuk yang kedua ada masalah yang kita temukan itu dalam ruangan kecil, itu dinamakan SBIR atau Speaker Boundary Interference Effect. Ini itu biasanya terjadi karena posisi speaker yang terlalu dekat ke tembok atau boundary ya. Saya di belakang, misalnya speaker kita ada jarak ke depan sedikit dari tembok. Mungkin saya nggak akan terlalu bahas detail tentang dampaknya dan cara mengatasinya, cuman poinnya adalah tempat kita menentukan speaker itu akan sedikit berpengaruh terhadap respon ruangan, terutama di sweet spot. Jadi dampaknya adalah kita akan mendapatkan yang disebut comb filter effect.
dan ini akan sedikit mengganggu karena kita nggak bisa mendengarkan kadang-kadang di frekuensi rendah terutama itu bisa ada yang seperti rumus, jadi ada yang naik turun. Ya, kalau misalnya kita pindah posisi itu akan sangat berpengaruh. Jadi yang perlu kita biasanya consider itu posisi dari speaker. Biasanya bisa diatasi dengan menaruhnya sedikit sangat sangat dekat ke tembok, atau bisa kita jadikan flush mounted atau speaker di dalam box yang menyatu dengan tembok depan. Sorry. Oke, untuk tipe treatment ini cenderung pengen menjelaskan tentang sedikit teknis porous absorber atau material seperti glass wool, rock wool, dan juga polyester. Secara teknis, mereka itu menyerap suara dengan mengkonvert energi suara itu menjadi heat atau friction, gesekan. Dan biasanya yang porous absorber ini efektif karena dia itu mempunyai karakter yang broadband, jadi dia lebih menyeluruh lah. Cuman keefektivitasnya ini bisa kita tentukan dari ketebalan si porous material tersebut. Contohnya kayak gambar di sebelah kanan ini, kayak kalau misalkan kita pakai yang 2,5 cm rock wool, mungkin akan sedikit lebih efektif, hanya sampai 500 Hz. Let's say kalau absorption coefficient ini lebih tinggi dari 0,6 sebagai patokan. Sementara kalau kita tambahkan ketebalan jadi 5 cm, itu kita bisa lebih efektif sampai 250 Hz. Dan ini cukup praktis dan juga cost efektif ya. Jadi cuma tinggal nambahin ketebalannya udah bisa efektif sampai absorb mungkin sedikit mid high frequency. Kemudian tipe treatment yang kedua ini lebih kompleks, cuman sangat-sangat efektif terhadap penyerapan di frekuensi rendah ya, terutama untuk problem room modes ini biasanya kita akalin pakai yang namanya membrane absorber. Cara kerjanya ini seperti yang digambar kanan ini. Jadi kalau misalkan ada panel yang kita ikat di bidang dan dia kita tune atau kita tentukan frekuensi di titik dia bergetar sehingga suaranya itu bisa terserap. Jadi teknisnya itu dia mengubah energi suara menjadi energi kinetik atau getaran. Ini sangat efektif frekuensi rendah ya. Dan membrane absorber ini sangat-sangat frekuensi spesifik. Jadi kalau misalkan contoh karakter penyerapannya itu dia mengerucut di satu titik frekuensi. Cuman di selain frekuensi tersebut itu dia sama sekali nggak menyerap. Jadi mesti hati-hati dan sedikit lebih kompleks secara konstruksi, karena kalau misalkan kita menentukan spesifikasinya salah, bisa jadi dia nggak efektif sama sekali dan akan buang-buang waktu dan tempat. Jadi secara konstruksi mesti dipikirkan untuk pembuatan membrane absorber ini harus lebih detail dan juga ditargetkan terhadap masalah di ruangan tersebut. Oke, jadi mungkin selanjutnya setelah saya overview terhadap masalah-masalahnya, kita lanjut ke case study yang udah saya lakukan untuk studio atmosfer ya. Jadi ini adalah gambar indikatif yang saya buat dengan tujuan mengindikasi ke arsitek nantinya sebagai dari fungsi desain. Nanti bakal naruh treatment apa aja sih? Contohnya kayak ada membrane trap, ada juga deep absorber, yang seperti tadi saya jelaskan ada porous absorber, ada membrane absorber, dan pastinya geometri ruangannya juga kita adjust sedemikian mungkin supaya pantulan itu tidak mempengaruhi lokasi sweet spot. Dan ini berhubungan juga sebenarnya ke filosofi desain yang mau kita achieve gitu loh. Sementara kalau di sini kita ada yang dinamakan reflection free zone, di mana di titik listening spot engineer itu kita bisa lebih flat atau bisa lebih netral lah, jadi lebih presisi.
dan juga kita kita mengadopsi di mana speakernya itu kita tanam atau flush mount sehingga menghindari SBIR effect itu tadi. Dan juga kebetulan di ruangan ini itu di planning akan menggunakan speaker yang cukup fantastis ya. Jadi dari segi frekuensi itu dia bisa nyampe 20 Hz, I think. Jadi banyak beberapa hal yang kita modifikasi dan secara spesifik kita targetkan terhadap speaker tersebut. Dan secara tahap konstruksi ini sebenarnya udah jadi sih, tinggal nunggu speaker. Iya, ini jadi sebuah kompilasi foto aja waktu kita lagi tahap konstruksi, kita ngukur. Um, ya, jadi ngukur itu sangat penting ya untuk mengetahui masalah uh, di ruangan yang sudah dibangun. Karena kadang-kadang kalau kita udah mempersiapkan studinya, ternyata di lapangan tuh ada hal-hal yang kira-kira kita miss gitu. Jadi kita ngukur masalahnya sebelum setengah jadi nih. Ini setelah peredaman. Habis itu ini pas sudah jadi, um, jadi udah kelihatan lebih cantik dari segi interior dan juga memakai treatment tambahan-tambahan. Ada beberapa yang kita modifikasi ya. Contohnya seperti di ceiling ini kan tadinya saya suggest kita pakai membran, menjadi pakai poros karena ternyata implikasi dengan posisi AC deh kalau nggak salah. Cuman jadi kita targetkan di poros absorber ini harus tebel. Makanya kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, itu cukup masif tebelnya, kalau nggak salah 30 cm. Dengan harapan itu akan juga memiliki efektivitas yang disesuaikan dengan targetnya. Kemudian ada juga, sorry, kayaknya belum nyala. Oke deh. Ya, ini di sedikit foto untuk bagian tech room-nya. Ini sebenarnya kalau di tech room ini nggak terlalu critical ya secara analisa, cuman lebih ke distribusi dari pantulan aja sih. Makanya banyak suara itu kita sebar supaya terasa ruangannya tuh memang besar dan saat recording juga lebih lebih seru sih kalau misalkan rame-rame ada live full band gitu. Ini tech room-nya. Nah, ini kita juga melakukan pengukuran uh, setelah interiornya sudah selesai, jadi kita harus ngecek ulang ada masalah apa di ruangan tersebut. Cuman yang perlu di note juga sebenarnya ini kita belum memakai speaker yang direncanakan, jadi kita masih sebetulnya kurang ideal. Cuman kita mendapatkan hasil yang kiranya udah cukup bagus sih dan udah bisa dipakai untuk critical listening. Ini salah satu hasil dari hasil dari pengukuran. Pastinya ini adalah pengukuran frekuensi respons. Harapannya adalah pastinya flat, cuman di setiap ruangan kecil ini akan sangat sulit ya untuk mendapatkan flat. Dari pengukuran terakhir ini sebenarnya kita cukup banyak melakukan optimalisasi dari segi tuning sehingga bisa mendapatkan plus 5 sampai minus 5 dB mungkin di seluruh bentangan frekuensi di titik sweet spotnya, dan menurut kami itu udah cukup bisa diandalkan ruangan untuk dipakai. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan ini cara mengatasi masalah akustik pada ruangan kecil. Yang pertama, kita harus memiliki objective approach atau motif. Kita kadang-kadang bingung, misalkan kita mau akustik ruangan ini bagus, cuman sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan, bagus ini subjektif. Kita mesti runutkan lagi ke dalam beberapa tahapan sistem di mana approach ini berbeda ya. Setelah kalau misalkan kita mau ruangan yang bagus nih, maksudnya ini lebih ke akurat atau untuk lebih netral. Kemudian yang kedua ini pastinya optimalisasi di room modes dengan cara menganalisa ruangan dari masalah-masalah terutama di low frekuensi. Yang ketiga, setelah kita tahu masalahnya apa, kita harus membuat
bikin treatment yang disesuaikan dengan cara antara memakai porous absorber atau juga bisa dengan membrane absorber yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing pastinya. Yang tahapan keempat harus diukur, harus dianalisa lagi dan direvisi. Dan ini untuk mendapatkan ruangan yang sempurna dalam tanda kutip, ruangan yang kita bisa handalkan pastinya membutuhkan data, dan dari data ini baru kita bisa menentukan tindakan selanjutnya. Dan poin terakhir pastinya yang lebih gampang, selalu bisa berkonsultasi atau mendapatkan bantuan dari orang yang lebih expert atau acoustician. Untungnya kita di komunitas ini saling banyak berbagi dan saling sharing ilmu lah jatuhnya, dan kita serunya sih di situ. Saya rasa cukup dari materi saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Oke, thank you Joe.